Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Adlia Putri dengan NIM B1C122161. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 13 yaitu hukum ketenaga kerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hukum ketenaga kerjaan. Nah, dahulu hukum ketenaga kerjaan ini disebut sebagai hukum perburuan atau dalam bahasa Arab, bahasa Belanda yaitu Arbeidsrecht, di mana pengertian hukum ketenaga kerjaan ini masih beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing ahli hukum. Adapun beberapa pendapat ahli hukum mengenai hukum ketenaga kerjaan, yaitu yang pertama, Monenar. Dia menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara pengusaha dengan tenaga kerja. Yang kedua yaitu M.G. Levenbach menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu sendiri. Yang ketiga yaitu N.E.H. van Esveld menyebutkan bahwa hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri. Nah, dari pengertian yang saya sebutkan tadi, jadi hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha dengan segala konsekuensinya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari hukum ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Nah, selain itu juga hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha. Nah, hubungan ini terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Asas hukum ketenagakerjaan. Nah, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, makmur. Nah, yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, yang khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum ketenagakerjaan. Adapun menurut ahli Budiono, sumber hukum ketenagakerjaan terdiri atas yang pertama, perundang-undangan, yang kedua, kebiasaan, yang ketiga, keputusan, yang keempat, traktat, dan yang kelima yaitu perjanjian.